Bab 6121. Saat Charlie sedang menunggu Claire di bandara, Jacob dan Elaine sudah dibawa ke tim polisi lalu lintas berkecepatan tinggi. Elaine tak lupa menyapa Jacob dengan panik di dalam mobil polisi. Dalam keputusasaan, polisi harus mencari mobil polisi lain dan membawa kedua orang itu kembali secara terpisah. Melihat pesawat Claire hendak mendarat, Charlie tidak melihat Jacob dan Elaine. Dia mengirim pesan kepada mereka tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak tahu kejahatan macam apa yang sedang dilakukan kedua orang ini. Untungnya, kesan kedua orang ini di benak Charlie tidak bisa diandalkan, jadi dia tidak peduli mereka datang atau tidak. Ketika mereka datang, semua orang akan naik mobil kembali ke kota. Jika mereka tidak datang, dia akan kembali ke kota. Hal yang sama berlaku untuk naik taksi kembali bersama Claire. Sekitar pukul 3 sore, pesawat pribadi Claire mendarat di bandara. Setelah Charlie menunggu sekitar setengah jam, dia menyelesaikan bea cukai dan berjalan keluar sambil mendorong troli bagasi. Melihat Charlie dari jauh, dia mau tidak mau mempercepat langkahnya, dengan senyum bahagia di wajahnya. Charlie juga bergegas menemuinya. Ketika dia mendekatinya, Claire melemparkan gerobaknya ke samping. Melemparkan dirinya ke pelukan Charlie, dan berkata dengan genit, "Suamiku, aku sangat merindukanmu." Charlie memeluknya, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Suamimu juga merindukanmu." Untungnya, proyek Nona Faye menemui masalah. Kalau tidak, saya harus datang ke Amerika untuk mencari bantuannya. Claire berkata sambil tersenyum, "Nona Faye meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda, bahwa dia sangat malu karena saya telah membantu di sana begitu lama. Saat dia datang ke Tiongkok lain kali, dia akan mentraktirmu makan malam sebagai tanda penghargaan." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Ibu dan ayah awalnya setuju untuk datang menjemputmu. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa menghubungi mereka untuk waktu yang lama. Bagaimana kalau kita naik taksi kembali ke kota dulu?" "Tidak bisa menghubungi mereka?" Claire sedikit bingung. Dia bertanya dengan cemas. "Akankah terjadi sesuatu? Kita harus memastikan mereka baik-baik saja terlebih dahulu sebelum kita naik taksi kembali." Charlie berkata, "Saya kira tidak akan terjadi apa-apa. Mereka bertengkar di rumah sebelum saya keluar. Mungkin itu adalah pertengkaran yang menunda mereka." Claire mengangguk dan berkata tanpa daya, "Memang benar mereka berdua bertengkar kecil setiap 3 hari. Pertengkaran besar setiap 5 hari, dan pertengkaran tanpa akhir sepanjang hari." Saat dia berkata, Claire mengangkat telepon dan berkata, "Telepon ibu dan tanyakan. Jika tidak terjadi apa-apa, kita bisa naik taksi kembali." "Tidak apa-apa." Charlie berkata, "Akan lebih aman jika menelepon dan bertanya." Claire mengangguk dan memanggil Elaine. Saat ini, Elaine sedang diisolasi dan dikritik oleh polisi lalu lintas di tim polisi lalu lintas. Ada 2 kamar, satu untuk Jacob dan satu lagi untuk Elaine. Elaine tampak tidak puas dan marah, lalu berkata dengan marah, "Kamerat polisi, orang yang parkir ilegal di jalan raya itu adalah si Balimatar Jacob. Apa hubungannya denganku? Balimatar itu sudah dibawa ke kasus ini. Jika Anda ingin menangkap atau menghukumnya, terserah, tidak apa-apa meskipun Anda menembaknya. Saya masih harus pergi ke bandara untuk menjemput putri saya." Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, "Jika Anda tidak menyerang orang, bisakah mereka berhenti di jalan raya? Sebenarnya, kalian berdua punya masalah ini." Setelah mengatakan itu, polisi lalu lintas berkata lagi, "Hal lain tentang masalah kami adalah dia terutama ingin mengurangi poin dan denda, mengkritik dan mendidik, dan itu tidak cukup untuk ditahan atau dijatuhi hukuman. Jangankan menembak. Kita harus menghukumnya. Dia tahu bahwa apapun situasinya, dia tidak bisa parkir sembarangan di jalan raya. Khususnya di jalur lalu lintas. Betapa berbahayanya hal itu. Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Dia harus berhenti dan menepi di jalur darurat dengan 2 kali flash, dan dia juga harus sesuai peraturan, tanda peringatan segitiga dipasang 100 meter di belakang mobil." Setelah mengatakan ini, polisi lalu lintas memandang ke arah Elaine dan melanjutkan, "Dan kalian, tidak peduli seberapa besar kesepakatan yang kalian katakan, kalian berdua harus keluar dari jalan raya dan berhenti, pelan-pelan. Tidak bisakah kamu mengatakannya pelan-pelan?"
Jika Anda benar-benar harus melakukan sesuatu, Anda dapat melakukannya setelah memarkir mobil. Jika Anda melakukannya di jalan dan memaksanya menghentikan mobil, jika memang ada bahaya, bukankah Anda juga tidak beruntung? Kita harus memiliki rasa aman dalam segala hal. Tidak. Bahkan jika pasangan bertengkar, mereka harus melakukannya hanya jika keamanan terjamin. Elaine berkata dengan marah, dia menipuku. Belum lagi memastikan keamanan, saya tidak peduli jika kita mati bersama. Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, oh, Anda mengendarai mobil yang bagus. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mati. Tetapi jika Anda terluka parah dan harus terbaring di tempat tidur selama 10 atau 8 tahun, apa yang akan kalian berdua lakukan? Berbaring di bangsal yang sama, menoleh dan berdebat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak peduli. Gaya saya dalam melakukan sesuatu adalah membalas dendam, dan saya harus segera melakukannya. Ini disebut menghilangkan dendam. Bahkan di zaman kuno, aku dianggap sebagai pahlawan wanita nomor 1. Hei, polisi lalu lintas itu benar-benar tidak berdaya dan berkata, ayo telepon anakmu dan minta dia datang dan membawa kalian berdua kembali sehingga dia bisa mengoordinasikan hubungan kalian berdua. Setelah itu, polisi lalu lintas mengambil ponsel Elaine dan menyerahkannya. Saat itu, telepon berdering, dan foto Claire serta kata putrinya muncul di layar. Ketika polisi lalu lintas melihat bahwa panggilan itu dari putri Elaine, dia segera berkata, cepat dan jawab panggilannya. Elaine mengambil telepon dan menekan tombol jawab. Sebelum dia dapat berbicara, Claire bertanya dengan gugup. Bu, di mana kamu dan ayah? Apakah kamu baik-baik saja? Elaine merasa tertekan dan bergumam, tidak apa-apa. Saya baru saja ditangkap oleh polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas dengan cepat berkata, oh, Anda tidak bisa mengatakan penangkapan, kami fokus pada hal utama, yaitu memastikan keselamatan Anda. Claire di telepon bertanya dengan heran, mengapa kamu melapor ke polisi lalu lintas? Apakah Anda melanggar peraturan saat mengemudi atau mengalami kecelakaan? Elaine berkata dengan marah, ayahmu yang putus cinta. Apa? Claire tidak memahami kata-kata ini untuk beberapa saat, dan bertanya dengan heran. Ayahku sedang putus cinta, apa maksudmu Bu? Elaine menghela nafas, merasa sedih dan tercekat, dan berkata, Putri, ibu memberitahumu, ibu tidak dapat bertahan hidup ini. Ibu sebaiknya menemukan tembok dan kepalanya terbentur sampai mati. Claire buru-buru menasihati, Bu, tolong jangan terlalu bersemangat dulu. Katakan padaku di mana kamu berada, dan Charlie serta aku akan pergi ke sana sekarang. Elaine hanya menangis dan tidak menjawab. Polisi lalu lintas di samping segera mengambil telepon dan berkata dengan keras. Orang tuamu baru saja menghentikan mobilnya di jalan raya. Bertarunglah, suasana hati ibumu sangat tidak stabil sekarang. Datang dan lihat secepatnya, dia ada di kantor polisi lalu lintas jalan raya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Elaine lekat-lekat, karena takut dia benar-benar menabrak tembok. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan di dalam hatinya. Ini adalah pemimpin stasiun. Seorang leluhur telah kembali. Di ujung lain telepon, Claire mendengar tangisan Elaine dan segera menghiburnya. Bu, jangan khawatir, kami akan segera sampai. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan bertanya pada Charlie. Suamiku, ibu, dan ayahku berada di kantor polisi lalu lintas. Dia menangis dan berkata bahwa ayah saya putus cinta. Apa yang sedang terjadi? Tahukah kamu? Charlie bingung setelah mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mungkin karena bibihan. Ini tentang dia akan menikah. Claire bertanya dengan heran, apakah itu bibihan making? Apakah dia akan menikah? Ya. Charlie mengangguk. Kami akan menikah minggu depan. Ayah sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini, mungkin karena dia tidak bisa menerimanya. Mungkin ibu bertengkar dengan ayah karena kejadian ini. Bab 6122. Claire bertanya dengan bingung, bibihan menikah dengan orang lain. Bukankah ini bagus? Mulai sekarang, ayahku tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang ada dan tidak. Charlie berkata tanpa daya, tetapi ibu tidak tahu tentang kembalinya bibihan, dan ayah tidak pernah berani memberitahunya, bagaimana menurutmu? Saya pikir, ketika bibihan kembali, ibu menderita di pusat penahanan. Ayah sangat riang dan bahagia saat itu.
Dia akan mengajukan cerai segera setelah ibu keluar. Saya takut setelah ibu menghubungkan semua petunjuk ini, dia akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Maka dia pasti tidak akan menyerah. Claire memiliki sedikit pengalaman dalam cinta. Dia tidak tahu banyak tentang bagaimana wanita memikirkan masalah ketika mereka terlibat dalam hubungan segitiga, dan seberapa ekstrim emosi mereka. Tapi setelah Charlie menjelaskannya seperti ini, dia memahami situasi umumnya. Dia hanya bisa menghela nafas, sebenarnya ketika Bibihan pertama kali kembali, ayah berperilaku sangat buruk. Dia tidak peduli dengan ibu. Dia hanya memikirkan Bibihan dan bahkan mengundangnya ke rumah kami untuk makan malam. Jika aku jadi ibu, aku pasti akan sangat marah. Charlie berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini di sini dan pergi ke tim polisi lalu lintas dulu. Oke. Claire mengangguk lalu menarik Charlie kembali dan berkata, suamiku, mereka pasti tidak berada dalam bahaya pribadi di tim polisi lalu lintas. Dan dengan adanya polisi lalu lintas di sini, mustahil bagi mereka untuk bertempur di sana. Kita tidak perlu terburu-buru ke sana. Charlie bertanya padanya, istriku, bagaimana dengan itu? Apa maksudmu? Claire berkata dengan sedikit cemas, kita harus memikirkan bagaimana kita dapat mengatasi krisis di antara mereka. Kalau benar seperti yang kamu katakan, ibu bisa menebaknya sendiri, berarti pertarungan keduanya masih dini. Dan itu mungkin baru permulaan. Perkelahian di jalan raya hanyalah hidangan pembuka bagi kepribadian ibu. Jika masalah ini tidak diselesaikan dari akarnya, dia mungkin akan melakukan kekerasan saat sampai di rumah dan bahkan mungkin akan mencabut pisau. Charlie tiba-tiba menyadarinya dan berkata setuju, istriku, kamu masih paling tahu karakter ibu. Jika masalah ini tidak dapat melepaskan hatinya, keluarga kami tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Claire hanya bisa merasakan dan menghentakkan kakinya dan bertanya dengan cemas. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Charlie berpikir sejenak dan bertanya padanya, apakah menurutmu ibu akan bersedia menceraikan ayah setelah kejadian ini? Ayah juga ingin bercerai? Lagi pula mereka tidak bisa hidup bersama. Jadi mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bercerai agar mereka bisa hidup damai? Claire buru-buru bertanya, mereka bercerai, kemana ayah akan pergi? Dengan karakter ibu, ayah harus menghindarinya. Jadi dia pasti tidak bisa terus tinggal di rumah. Dia berusia lebih dari 50 tahun, jadi dia tidak bisa diusir saat ini, kan? Setelah itu, Claire berkata lagi, dan menurutku, sejujurnya, mereka berdua sudah sangat tua. Jika mereka bercerai saat ini, mereka tidak akan ditertawakan, dan akan sangat sulit untuk memulai sebuah keluarga. Setelah ini, keduanya akan bertambah tua, dan mereka tidak akan bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Dan mereka tidak akan bisa menjaga satu sama lain sama sekali. Pernahkah kamu berpikir, jika mereka benar-benar bercerai, mereka akan benar-benar menjadi musuh bebuyutan? Bagaimana aku, putriku, akan berkoordinasi di antara mereka berdua di masa depan? Charlie mendecakkan bibirnya, kalau begitu, maksudmu keduanya tidak bisa dipisahkan. Mereka harus hidup bersama, dan mereka harus melupakan masalah ini sepenuhnya. Ya. Claire mengangguk dengan berat. Jika Anda bisa berpura-pura bahwa masalah ini tidak pernah terjadi, itu bagus sekali. Charlie berkata sambil tersenyum, karakter ayah baik-baik saja. Jadi pasti tidak ada masalah, tapi kamu tahu karakter ibu, bagaimana dia bisa menyerah? Claire berkata dengan cemas, oh, sayang, ini mengharuskanmu menggunakan kecerdasanmu. Begitu banyak orang besar yang menghormati Anda sebagai Master Wade, dan Anda dapat membantu mereka menyelesaikan masalah mereka sesulit apapun. Tetapi Anda tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini di keluarga kami. Sebentar. Saat dia berbicara, dia memeluk lengan Charlie dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berkata dengan menyedihkan. Suamiku, tolong pikirkan cara, aku benar-benar tidak ingin mereka bercerai. Bibihan itu sudah menikah dengan orang lain. Bahkan jika ayah menceraikan ibu. Tidak ada kandidat yang baik untuk menikah kembali. Belum lagi karakter ibu. Jika dia menceraikan ayah, dia pasti akan berakhir sendirian dalam hidup ini. Kalian pasangan yang awalnya bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain akhirnya sendirian. Bahkan tanpa pasangan untuk tinggal bersama. Betapa menyedihkannya hal itu. Charlie menyentuh dagunya dan berkata dengan sedikit malu. Sayang,
Aku tidak ingin bekerja keras. Kuncinya adalah hal ini terlalu sulit. Aku tidak bisa mencuci otak ibu dan membuatnya melupakan hal ini, kan? Claire berkata cepat, suamiku, pikirkan lagi, pikirkan baik-baik. Kamu pasti bisa memikirkan solusinya. Charlie mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, tidak banyak cara, tapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Dan aku ingin kamu bekerja sama denganku. Anda tidak boleh membiarkan apapun lolos. Jika tidak, semua usahamu akan sia-sia. Apakah Anda bisa? Saya bisa. Claire mengangguk tegas dan kemudian bertanya padanya. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Apakah ada cara yang baik? Charlie berkata, saya belum memiliki rencana spesifik. Jadi saya hanya bisa berimprovisasi jika saatnya tiba. Ayo ke sana dulu. Keduanya meninggalkan bandara dan naik taksi ke kantor polisi lalu lintas jalan raya bandara. Begitu mereka memasuki halaman, mereka melihat Cullinan diparkir di halaman. Charlie meminta Claire masuk terlebih dahulu, sementara dia memindahkan barang bawaan Claire keluar dari mobil. Dan kemudian mendorong barang bawaannya untuk mengikuti. Saat ini, Elaine menangis di dalam kamar dan berteriak. Saya telah menikah dengannya selama bertahun-tahun, saya telah mengalami banyak ketidakadilan. Menanggung begitu banyak kesulitan, dan begitu banyak masalah. Tapi dia benar-benar berhubungan dengan kekasih lamanya di belakangku. Kamerat polisi, menurut Anda apakah salah jika saya memukulnya 2 kali? Polisi lalu lintas itu hampir pingsan, namun dia tetap berkata dengan sabar. Nyonya, saya sudah bilang berkali-kali, apa yang dia lakukan memang salah. Itu memang tidak bermoral, dan memang harus menerima kecaman dari masyarakat dan hati nurani. Lagi pula, jika Anda ingin mengatakan bahwa pasangan itu benar-benar marah, Anda hanya bisa menyerangnya beberapa kali. Ini bisa dimengerti, tapi satu-satunya hal yang ingin saya jelaskan adalah Anda tidak bisa melakukannya di jalan raya. Tidak bisa melakukannya, kan? Elaine berkata dengan marah, tentu saja, saya akan segera melakukannya jika saya mengetahui hal semacam ini pada saat itu. Apalagi di jalan raya, bahkan di PBB, saya harus melakukannya saat itu juga. Hei, polisi lalu lintas itu sangat tidak berdaya sehingga dia hanya bisa berkata. Oke, aku mengerti suasana hatimu, jadi aku tidak akan berkomentar. Lagi pula, suamimulah yang kami hukum hari ini. Poinnya telah dikurangi, dan informasi yang bagus juga telah diberikan. Sekarang, tenanglah dan tunggu putrimu menjemputmu dan suamimu, oke? Elaine mengertakkan gigi dan berkata, dia Bali Matar, bukan suamiku. Oke, kata polisi lalu lintas itu dengan sabar. Maksudku pihaknya sudah ditangani. Anda dapat kembali lagi sebentar lagi. Elaine bertanya balik, apakah kamu tidak menangkapnya karena berselingkuh saat menikah? Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, ini adalah hal yang biasa. Dia tidak melanggar hukum, apalagi kami adalah polisi lalu lintas. Untuk hal seperti ini, yang paling bisa kami lakukan adalah memberitahu kantor polisi setempat untuk berkoordinasi. Elaine sangat marah, saya tidak membutuhkan koordinasi. Yang saya inginkan adalah menangkapnya. Begitu Claire memasuki kantor polisi lalu lintas. Dia mendengar suara Elaine. Begitu dia masuk, dia mengikuti suara itu untuk mencarinya. Seorang polisi lalu lintas menghentikannya dan bertanya, Bu, siapa yang Anda cari? Claire buru-buru berkata, saya mencari Elaine, saya putrinya. Ketika polisi lalu lintas mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan cepat. Oh, kamu akhirnya sampai di sini. Ibumu terus berteriak bahwa dia ingin bunuh diri. Jadi kami meminta 3 orang berbeda datang untuk membujuknya. Tetap saja semua upaya sia-sia.